Baik, perkenalkan, saya adalah perwakilan dari kelompok 7 Agradwi Saputra. Kali ini saya sebagai moderator mungkin akan menanyakan beberapa narasumber terkait dengan tokoh-tokoh filsuf yaitu Al-Ghazali dan juga Ibnu Bajjah. Berikut ini mungkin kita bisa geser untuk sesi perkenalan dari tokoh-tokoh Al-Ghazali. Halo semuanya, saya Deva Karolin, saya Syarita Melani. Di sini kita sebagai narasumber tokoh filsuf Al-Ghazali. Baiklah, itu tadi adalah perkenalannya. Mari kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan yang pertama, di mana dan juga kapan? Lebih tepatnya untuk tempat kelahiran dan juga wafatnya tokoh Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali lahir di Tus, Iran pada tahun 450 Hijriah atau 1508 Masehi dan wafat pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Dan ia adalah seorang ulama Sunni dan beragama Islam. Baiklah, mungkin selanjutnya adalah mungkin Al-Ghazali juga memiliki pemikiran-pemikiran yang mungkin sudah tersebar di seluruh dunia. Dan juga sebutkan tokoh-tokoh yang terpengaruh dari pemikiran Al-Ghazali, terutama di bagian barat. Berpengaruh luas di kalangan para ahli dan filsuf barat, termasuk David Hume, Dante, dan Saint Thomas Aquinas. Mungkin yang kita tahu tokoh Al-Ghazali juga termasuk dalam tokoh di bidang filsafat, tasawuf, dan berbagai bidang lainnya. Sedangkan pertanyaan selanjutnya adalah tolong jelaskan peran Al-Ghazali dalam bidang tasawuf dan juga mengintegrasikannya bidang tasawuf dengan bidang syariat. Al-Ghazali memainkan peran penting dalam mengintegrasikan tasawuf dengan syariah dan menjadikan pengaruh besar dalam meningkatkan status Islam Sunni. Lalu jelaskan peran Al-Ghazali dalam menggabungkannya bidang filsafat Islam dengan bidang filsafat Yunani. Al-Ghazali dalam pemikirannya menggabungkan filsafat dengan filosofi Yunani dan juga menggabungkan filsafat dengan tasawuf. Selanjutnya adalah tolong jelaskan peran Al-Ghazali dalam bidang filsafat dan juga teologi. Jadi, dalam bidang filsafat dan teologi, ia mengembangkan pendekatan untuk menyelesaikan ketidaksesuaian antara alam dan ajaran Islam. Pendekatan yang diterima oleh hampir semua teolog Muslim dan memiliki pengaruh signifikan pada pemikiran Latin dan pemikiran Eropa secara umum dari karyanya Tahafut al-Falasifah. Baiklah, untuk selanjutnya mungkin seperti yang kita tahu, Al-Ghazali juga termasuk dalam tokoh yang berkontribusi dalam bidang kedokteran, kosmologi, dan juga psikologi. Pertanyaan selanjutnya adalah tolong jelaskan kontribusi atau peran Al-Ghazali dalam bidang kedokteran. Dalam bidang kedokteran, Al-Ghazali mendalami ilmu anatomi. Ia menempatkan kedokteran sebagai ilmu yang terkunci dalam bukunya, yaitu The Revival of the Religious Science. Untuk pertanyaan selanjutnya, jelaskan kontribusi atau mungkin peran Al-Ghazali dalam bidang kosmologi. Dalam bidang kosmologi, Al-Ghazali berkontribusi dalam mengembangkan kosmologi, yaitu ilmu yang mempelajari struktur dan sejarah alam semesta berskala besar. Ia mencoba mematahkan pendapat para filosofi Yunani seperti Aristoteles yang menyatakan bahwa alam semesta memiliki masa lalu yang tak terbatas yang tak bermutu. Oke, baiklah, untuk selanjutnya atau mungkin pertanyaan yang terakhir adalah jelaskan peranan Al-Ghazali dalam bidang psikologi. Dalam psikologi, Al-Ghazali turut berjasa dalam mengembangkan psikologi Islam dan psikologi Sufi. Ia membahas tentang konsep serdiri serta penyebab penderitaan dan kebahagiaan dalam dua kajian psikologi yang dikembangkan sendiri seperti qalbu, roh, nafs, dan pemikiran. Baiklah, untuk terima kasih untuk Mbak Melani dan juga Adit Fakarolin. Nah, berikut ini adalah kesimpulan yang telah saya ambil. Kesimpulannya adalah tokoh Al-Ghazali memiliki kontribusi yang luar biasa dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang filsafat dan keilmuan, termasuk kedokteran, kosmologi, dan juga psikologi. Pemikiran dari Al-Ghazali telah memberikan pengaruh yang signifikan
dalam perkembangan ilmu pengetahuan di kalangan muslim dan juga di luar kalangan tersebut. Baiklah, itu tadi dari materi yang telah disampaikan narasumber untuk tokoh Al-Ghazali. Selanjutnya saya akan memperkenalkan narasumber dari tokoh Ibnu Bajjah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tris Listiawati dan saya Nirmala Paramastri. Di sini kami selaku narasumber tokoh filsuf Ibnu Bajjah. Baiklah, terima kasih untuk sesi perkenalannya. Mari kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama, tolong jelaskan atau menyebutkan di mana dan juga kapan tempat lahir dan juga wafatnya tokoh Ibnu Bajjah. Jadi Ibnu Bajjah lahir di Zaragoza, Spanyol pada tahun 1095 dan wafat di Fez, Maroko pada tahun 1138 atau 1139. Oke, selanjutnya mungkin dari narasumber tahu bahwa Ibnu Bajjah juga terkenal di Spanyol dikarenakan tradisinya. Bisa tolong sebutkan tradisi apa itu yang Ibnu Bajjah? Ibnu Bajjah adalah tokoh pertama yang dikenal di Spanyol dalam tradisi filsafat Aristotelian Neoplatonik. Baik, karena Ibnu Bajjah juga terkenal di Spanyol, mungkin dia memiliki beberapa nama atau mungkin julukan, dan juga tolong sebutkan julukannya. Seperti yang kita ketahui, Ibnu Bajjah adalah seorang filsuf, penulis, dan dokter yang terkenal di Barat dengan nama latinnya yaitu Averroes. Baik, mungkin karena Ibnu Bajjah juga terkenal dari timur ke barat, mungkin ada beberapa pengaruh dari pemikirannya. Tolong jelaskan pengaruh pemikiran dari Ibnu Bajjah itu terhadap tokoh-tokoh filsuf lainnya. Pemikiran Ibnu Bajjah, khususnya ide tentang kesempurnaan, mempengaruhi Ibnu Rushd, Albertus Magnus, dan Thomas Aquinas. Mereka mungkin mengenal pemikirannya melalui karya muridnya Averroes. Meskipun ada bagian dalam Contra Gentiles yang menunjukkan Aquinas mungkin telah membaca valedictory letter Ibnu Bajjah secara langsung. Baiklah, mungkin dari tokoh Ibnu Bajjah sendiri bisa tolong sebutkan kontribusi tokoh Ibnu Bajjah terhadap filsafat Islam. Kontribusi utama Ibnu Bajjah dalam filsafat Islam adalah studi tata jiwa, yang dimana Ibnu Bajjah memandang kemampuan berpikir sebagai esensi dari sifat manusia dan cara di mana manusia dapat meningkatkan dirinya ke keimanan. Baiklah, mungkin karena itu tadi adalah penjelasannya dari kontribusi Ibnu Bajjah, tolong sebutkan karya-karya Ibnu Bajjah dalam keislaman. Kebanyakan karya Ibnu Bajjah tidak selesai karena kematian dini, lalu diteruskan siswa dan muridnya Ibnu Al-Imam dalam tahun 1135, termasuk traktat tentang matematika dan kedokteran, komentar tentang Aristoteles dan Al-Farabi, serta traktat filosofi asli. Baik, untuk tulis tolong disebutkan tadi apa saja traktat-traktat yang Anda sebutkan tadi. Traktat-traktat tersebut termasuk Tadbir al-Mutawahhid, Risalat al-Wada, dan Risalat al-Itisal al-Aql al-Fa'al bil-Insan. Mungkin yang seperti kita tahu, Ibnu Bajjah juga terkenal pada beberapa kontribusinya terhadap bidang-bidang yang lain, termasuk bidang metafisika, kedokteran, astronomi, dan juga psikologi. Tolong sebutkan kontribusi Ibnu Bajjah tentang terhadap bidang metafisika. Dalam bidang metafisika, Ibnu Bajjah mempunyai peran yang sangat penting dengan fokus pada teori pengetahuan jiwa, kenabian, dan penciptaan. Ia menggabungkan pemikiran Aristoteles dan Plato dengan tradisi filsafat Islam, menciptakan kerangka baru untuk memahami realitas. Lalu tolong jelaskan kontribusi Ibnu Bajjah tentang atau terhadap bidang astronomi. Ia mencetuskan model planet dan mengkritisi pendapat Aristoteles tentang meteorologi. Ibnu Bajjah juga menyatakan pendapatnya tentang galaksi Bima Sakti, sebuah fenomena luar angkasa yang terjadi di atas bulan dan wilayah sebulan. Baik, tolong jelaskan kontribusi tokoh Ibnu Bajjah terhadap bidang psikologi.
Dalam bidang psikologi, Ibnu Bajjah menulis Kitabun Nafs, sebuah risalah filosofis yang menggali dalam psikologi manusia. Kitabun Nafs mencakup analisis psikologi yang dinamis, termasuk penjelasan ayat ilahi tentang jiwa dan bagiannya. Baiklah, tolong jelaskan juga kontribusi Ibnu Bajjah terhadap bidang kedokteran. Ibnu Bajjah memiliki pengetahuan yang luas dalam kedokteran, termasuk pengetahuan tentang anatomi dan perawatan. Ia mengembangkan berbagai teori dan praktik kedokteran yang masih dipengaruhi oleh dokter Muslim. Baiklah, itu tadi mungkin dari narasumber. Terima kasih karena sudah membacakan beberapa pertanyaan dari beberapa jawaban pertanyaan dari saya. Selanjutnya adalah kesimpulannya yang telah saya ambil dari para narasumber, yaitu tokoh Ibnu Bajjah adalah tokoh yang berdampak besar dalam berbagai bidang filsafat dan keilmuan, termasuk metafisika, psikologi, kedokteran, dan juga astronomi. Meskipun karya-karyanya tidak sepenuhnya selesai, karya-karya yang tersisa menunjukkan kedalaman dan keaslian dalam pemikirannya. Baik, itulah tadi penyampaian dari kami terhadap tokoh-tokoh Ibnu Bajjah dan juga Al-Ghazali. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar-kabar? Nama Ibnu Bajjah Turut berjasa dalam pengembangan dalam bidang